Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Mahdi, tutor fisika edson.id. Dalam video kali ini, kita akan bahas materi rangkaian arus searah. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari rangkaian seri resistor. Oke. Di sini yang kedua, ya, itu adalah rangkaian paralel resistor. Oke. Untuk yang pertama, Sobat Edson bisa lihat video rangkaian seri resistor ya. Nah, untuk paralel, itu susunan paralel seperti ini, Sobat Edson. Nah, ini namanya disusun secara paralel. Oke. Nah, ujung-ujung dari rangkaian ini terhubung sumber arus searah ya. Oke. Jadi di sini kita simbolkan R1, R2, R3. Ini adalah sumber tegangannya, V. Berarti ketika arus mengalir, ini kan rangkaian tertutup ya. Ini rangkaian tertutup. Ketika arus mengalir di sini, ya, I mengalir ke sini. Nah, ini I. Berarti masuk ke titik percabangan kita sebut. Nah, sesuai hukum pertama Kirchhoff, ya, jumlah arus yang masuk ke titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar. Maka ini bercabang ya ke sini. Ini kita sebut sebagai I1. Artinya melewati R1. Kemudian yang melewati R2 kita sebut sebagai I2. Yang melewati hambatan ketiga kita sebut sebagai I3. Oke. Nah, pada rangkaian paralel resistor ini ya, itu hambatan penggantinya adalah ya kita tuliskan sebagai hambatan pengganti di sini. Yaitu 1/R-nya ya, ini tentunya paralel ya. Itu adalah 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Kalau rangkaiannya resistornya lebih dari 3 ya diteruskan saja ya. Oke, ini adalah untuk hambatan penggantinya. Nanti dari contoh soalnya bisa kita hitung ya, kita lihat di sini. Oke, nah sekarang untuk hambatan pengganti. Sekarang untuk kuat arus di sini. Kuat arus yang mengalir sekarang. Tadi di sini arus yang masuk adalah I, ya. Berarti bisa kita tuliskan I itu sama dengan, berarti arus yang masuk kan sama dengan jumlah arus yang keluar. Maka I di sini sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Ya. Ini adalah kuat arus yang mengalir. Nah, kemudian bagaimana untuk beda potensial atau tegangan jepitnya? Ya. Ini kita sebut dengan beda potensial atau tegangan jepit ya. Ya, tegangan jepit antara ujung-ujung dari resistor ya. Ini istilah tegangan jepit karena pada pengukuran voltmeter itu ujung-ujung kedua resistornya itu dijepit, oke? Jadi di sini bisa kita tuliskan, maka bisa kita tuliskan beda potensial di sini sama semua karena ini ujung-ujungnya kan sama. Jadi kalau kita ukur dengan voltmeter di sini pada R2 dan R3 itu selalu sama, maka bisa saya tuliskan V1 itu sama dengan V2 sama dengan V3 itu sama dengan V sumbernya ya. Ini artinya paralel semuanya ya. Oke. Nah, ini adalah beda potensialnya. Oke.
Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Untuk V-nya kan sama. Yang berbeda adalah I-nya. Nah, pada rangkaian seri ya, sebelumnya di video sebelumnya, itu yang berbeda adalah V-nya, sehingga kita menggunakan perbandingan yang berbeda itu. Nah, di sini karena yang berbeda adalah arusnya, maka kita perbandingan arus dengan besar hambatannya, oke? Jadi bisa kita tuliskan di sini. Kan untuk hukum Ohm itu V sama dengan I kali R. Kan gitu ya. Berarti bisa kita tuliskan karena V-nya selalu sama, maka untuk rangkaian ya, untuk rangkaian paralel resistor di sini itu adalah V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Bisa saya tuliskan berarti kalau V1 berarti I1 kali R1. Karena I kali R kan. V2 itu artinya I2 kali R2. Sama dengan I3 kali R3. Jadi maksudnya kalau ini kita pasang voltmeter, maka yang terbaca adalah V1. Maka ini juga ketika kita pasang voltmeter, maka terbaca V3. Begitu dengan ujung-ujung di sini. Ini V3. Ya, sama ya. Berarti sama dengan V di sini. Maka I1 kali R1 sama dengan I2 kali R2 sama dengan I3 kali R3. Maka karena perbandingan I kali R ini kan artinya perbanding terbalik, maka bisa kita tuliskan I1 banding I2 gitu ya, banding I3 itu adalah 1/R1 banding 1/R2 karena V-nya sama kan? Banding 1/R3. Nah, ini adalah perbandingan kuat arus pada rangkaian paralel. Gitu Sobat Esen. Kita bahas contoh soalnya ya. Di sini. Jadi ada suatu rangkaian karena sudah belajar rangkaian seri ya di video sebelumnya. Jadi saya rangkaiannya adalah campuran ya. Jadi ini paralel kemudian diserikan. Nah, seperti ini. Diberi sumber tegangan arus arah. Ini 15 volt. Oke. Di sini 6 ohm. Di sini 3 ohm. Dan di sini juga 3 ohm. Oke. Berarti ada arus yang mengalir di sini ya. Saya rangkaiannya saya sempurnakan dulu. Ini harus rangkaian tertutup ya. Oke. Pertanyaannya adalah tentukan untuk yang A hambatan pengganti. Oke. Kemudian yang B di sini kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Oke. Yang C kuat arus yang melalui hambatan ya, hambatan saya tuliskan misalkan di sini saya simbolkan di sini R1, ini R2, ini R3. Jadi untuk penamaan R1, R2, R3 tidak harus dari depan ya, nggak harus ya. Oke, jadi di sini adalah R1, R2 dan R3. Maka bisa kita tuliskan di sini kuat arus yang melalui hambatan R1, R dan R2 ya. Di sini dan R2. Oke.
Kemudian untuk yang D, ya bisa di sini saya tuliskan huruf A, ini B, ini C. Jadi beda potensial, gitu, antara titik. Untuk yang I pertama adalah antara titik A dan B. Yang kedua, I yang kedua adalah antara titik B dan C. Oke ya. Nah sekarang untuk kita jawab dulu untuk yang A, hambatan pengganti. Nah di sini ada rangkaian paralel, berarti paralelkan dulu R1 dan R2. Jadi untuk rangkaian paralel, yaitu 1/R itu sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2, gitu ya. R1 dan R2 kan paralel. Jadi kita hitung di sini 1/6 ditambah 1/3. Maka 1/R sama dengan, kalau ini kita samakan penyebutnya, yaitu ke-6. Jadi di sini 1 ditambah sini 2, gitu ya. Maka ini kan 1/R, maka R-nya berarti dibalik ya, R/1. Ini juga dibalik. 6/1 tambah 2 kan 3. Maka hambatan penggantinya adalah 6/3, itu 2 ohm. Oke. Nah, jika rangkaian paralelnya hanya 2, ya, ini kan 2 hambatan ya, itu bisa cara cepat, yaitu dengan cara, bisa saya tuliskan kalau misalkan di sini ada, ya saya gambarkan lagi, ini R1, ini R2. Ya, cara cepatnya adalah R paralelnya di sini, yaitu R1 dikali R2 per R1 ditambah R2. Jadi ini hanya kalau 2 hambatan ya, disusun paralel. Coba kita buktikan. Apakah sama dengan rumus ini? Apakah hasilnya sama dengan 2 ohm? Coba kita cek. Jadi R-nya sama dengan R1-nya adalah 6 ohm, R2-nya adalah 3 ohm. Jadi 6 kali 3 per 6 tambah 3. Coba ya. Berarti R-nya 6 kali 3 per 6 tambah 3 kan 9. Ini bisa kita coret. Ini 3. 6 bagi 3, 2. Berarti 2 ohm. Berarti sama. 2 ohm. Oke? Jadi benar ya. Jadi kalau untuk 2 hambatan, cara cepat paralel adalah rumusnya R1 kali R2 per R1 tambah R2. Oke? Nah sekarang kita lanjutkan. Ini kan hambatan pengganti, artinya totalnya. Sedangkan ini baru rangkaian paralel. Berarti hambatan pengganti dari titik A dan titik C, jadi saya sebut sebagai R totalnya. R totalnya berarti R antara titik A dan B ditambah R antara titik B dan C. Maka bisa kita tuliskan R totalnya di sini adalah antara titik A dan B adalah yang R3 ini, 3 ohm ya. Saya langsung aja 3 ohm. Tambah, maka antara titik B dan C adalah yang paralel. Paralel tadi sudah kita dapatkan yaitu 2 ohm. Jadi ini tambahkan 2 saja. Maka R totalnya kita dapatkan 5 ohm. Oke? Sudah ketemu hambatan penggantinya. Sekarang yang C. Kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Berarti untuk yang B di sini ya. Ini adalah udah dapat yang A ya pertama ya. Tadi ini kita dapat yang A, sekarang yang B. Kuat arus yang mengalir adalah I sama dengan sesuai hukum Ohm. Beda potensialnya dibagi dengan R. Tentunya kalau yang dimaksud dengan kuat arus yang mengalir berarti I totalnya di sini. Maka bisa kita tuliskan I-nya adalah V-nya V total adalah 15 volt ya di sini. Per R-nya R totalnya 5 ohm. Maka hasilnya 3 ampere. Oke. Jadi yang mengalir di sini adalah 3 ampere. Oke. Nah, nanti masuk ke titik B kan bercabang nih. Maka ini ada I1, maka di sini ada I2. Gitu ya. Sekarang kita yang C.
Yang C adalah kuat arus yang mengalir, ya, kuat arus yang melalui hambatan R1 dan R2. Berarti kalau yang melalui hambatan R1 adalah I1. Nah, kita bisa gunakan apa? Kita bisa gunakan perbandingan I1 banding I2, ya, yaitu 1 per R1 banding 1 per R2. Maka bisa kita tuliskan I1 banding I2 adalah 1 per 6 banding 1 per 3. Karena R1-nya 6, R2-nya 3. Jadi di sini bisa kita tuliskan I1 banding I2 adalah, kalau kedua-dua saya kalikan 6, berarti 1 banding 2. Maka bisa kita simpulkan I1-nya sama dengan, I1-nya kan perbandingannya 1 ya. 1 per total perbandingan 3 kali I totalnya. I totalnya adalah 3 ampere. Maka dapatlah 1 ampere. Untuk I2 nggak usah pakai perbandingan, karena yang namanya arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Tadi yang masuk ini 3 ampere. Kemudian I1-nya sudah dapat, yaitu 1 ampere. Maka udah pasti di sini 2 ampere, karena totalnya kan harus 3. Jadi bisa kita tulis langsung saja 2 ampere. Oke ya? Jadi ini adalah yang melalui R1 dan R2. Sekarang beda potensial antara titik A dan B, kemudian B dan C. Berarti untuk yang D di sini, maka untuk yang I pertama adalah V AB. Nah, V itu kan I kali R, ya. Maka I yang masuk ini dikalikan dengan antara R, antara titik A dan B. Maka bisa kita hitung I yang masuk adalah 3 ampere ya. 3 ampere nih dikalikan antara A dan B adalah 3 ohm. Jadi sini kali 3. Maka 9 volt. Oke. Untuk yang kedua sekarang. VBC. VBC berarti sama juga, yaitu I dikalikan R antara B dan C. I-nya juga 3, karena yang total masuk kan 3. Oke. Nah, antara B dan C, antara titik B dan C adalah yang paralel. Nah, paralel tadi sudah kita dapatkan, yaitu 2 ohm. Berarti sini kali 2. Maka hasilnya 6 volt. Sebenarnya bisa dicek, apakah jumlah VAB dengan VBC sama dengan sumber tegangannya? Ternyata sama ya. 9 volt tambah 6 volt kan 15 volt. Jadi untuk yang beda potensial 9 volt dan 6 volt. Gitu Sobat Edson. Oke Sobat Edson, sekian dulu video pembahasan materi rangkaian arus searah. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Kak Mahdi. Salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!